Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Candi Kesumara dengan NPM 221506106 dari kelas IoT B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai note rate, sensor suhu, ultrasonik, dan dua lampu LED yang nantinya akan kita kontrol dengan note rate. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai rangkaian, di mana bahan yang digunakan itu ada breadboard, kabel jumper, dua lampu LED berwarna merah dan juga putih, kemudian ada sensor DHT11 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, kemudian ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak dan memanfaatkan gelombang suara ultrasonik. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Dan sudah tampil juga dokumentasi dari pembuatan rangkaiannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai LED-nya. Jadi untuk LED ini terdapat dua LED. Di sebelah sini terdapat dua LED, itu ada putih dan juga merah. Nah untuk seperti yang kita tahu, kaki dari LED itu ada yang lebih panjang yaitu anoda yang akan dihubungkan ke sumbu positif dan juga ada kaki yang lebih pendek atau katoda yang akan dihubungkan ke sumbu negatif atau ground. Nah, untuk lampu merah itu dihubungkan ke pin D3 menggunakan kabel jumper berwarna biru. Dan untuk lampu yang putih itu dihubungkan dengan kabel jumper berwarna kuning ke pin D4. Jadi kabel merah lampu yang merah itu dihubungkan dengan kabel jumper berwarna biru ke pin D3 dan untuk yang putih itu dihubungkan dengan kabel jumper berwarna kuning ke pin D4. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai sensor suhunya, suhu dan kelembapan yaitu DHT. Jadi untuk sensor DHT ini memiliki tiga pin, yang mana VCC itu nantinya akan dihubungkan ke 3V, kemudian ground itu akan dihubungkan ke pin ground pada node MCU, dan nantinya pin data atau yang tengah ini itu akan dihubungkan ke pin D5. Lalu, saya akan membahas mengenai sensor ultrasonik. Jadi untuk sensor ultrasonik ini terdapat 4 pin, yaitu ada VCC, kemudian ada trig, kemudian ada echo, dan juga ada ground. Nah untuk VCC itu akan dihubungkan ke 3V. Lalu untuk trig, yang mana pin ini digunakan untuk mengirimkan sinyal trigger ke sensor, dan trig ini dihubungkan ke pin D1 atau digital 1. Kemudian ada echo, di mana pin ini digunakan untuk menerima sinyal pantulan dari objek yang berada di depan sensor. Echo ini dihubungkan ke pin digital 2. Dan yang terakhir ada ground, akan dihubungkan ke pin ground pada node MCU. Baik, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan memulai untuk proses setup di di node RED-nya. Pertama-tama kita membuka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Di sini bisa kita stop dulu, atau kalau tidak di stop juga nggak apa-apa. Di sini saya pengen menunjukkan aja bahwa langkah pertama itu kita membuka VirtualBox, kemudian kita running, dan jangan lupa untuk networknya itu diubah jadi bridge adapter, seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Jadi caranya adalah network, di sini setting, kemudian network, ini diubah jadi bridge adapter. Kemudian karena saya pakai WiFi, jadi untuk name-nya saya pilih yang WiFi 6 itu. Kemudian klik OK. Nah, di sini langsung aja kita show untuk VirtualBox-nya. Oke, di sini sudah saya clear. Nah, fungsinya apa sih kita ubah jadi
networknya itu jadi batch adapter. Hal ini agar memungkinkan virtual machine itu untuk beroperasi pada jaringan fisik yang sama dengan hostnya. Nah, ini juga memungkinkan untuk virtual mesinnya itu mendapatkan alamat IP dari DHCP server jaringan yang sama dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tersebut. Itu. Kemudian, setelah kita masuk ke virtual box-nya, kita akan mencek ke IP address-nya dengan cara ifconfig. Karena nantinya kita untuk login ke Node-RED itu membutuhkan IP kita gitu. Kemudian, sebelum kita beralih ke Node-RED-nya, kita juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa mode allow anonymous mosquito itu sudah aktif dengan cara memasukkan perintah nano etc kemudian mosquito mosquito.conf. Nah, di bagian listener 1883 itu kita tambahkan, kemudian juga ada allow anonymous true itu juga kita tambahkan. Yang artinya itu kita mengaktifkan allow anonymous di Mosquito dengan listener pada port 1883 yang memungkinkan klien untuk terhubung tanpa autentikasi. Nah, kalau misalkan kita mau keluarnya, itu langsung aja kita pencet X dan keluar, udah keluar nih. Setelah itu, kita akan menjalankan Node-RED dengan perintah Node-RED. Nah, di sini bisa kita langsung buka aja di browser itu. Ini sudah saya buka sebelumnya dengan cara IP address kita kemudian ditambah 1880. Oke. Nah, apabila sudah tampil Node-RED seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah kita akan memastikan palet yang dibutuhkan itu sudah terinstall dengan cara klik 3 di pojok kanan atas, kemudian di sini manage palette, dan ini dia sudah saya install. Jadi palet yang perlu diinstal itu ada Node-RED Contrib MQTT Broker, kemudian ada Node-RED Contrib Chart Image, ada juga Node-RED Contrib UI State Chart, dan juga ada Node-RED Dashboard. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk merangkainya di sini. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari suhu, kelembapan, dan ruangan di stage. Jadi untuk yang warna ungu itu kita pakai MQTT in. Jadi MQTT in itu kita langsung tarik aja ke sini. Dan ini bisa langsung kita atur sesuai dengan codingan kita gitu. Di sini servernya saya pakai localhost 1883. Kalau misalkan belum ada itu kita bisa buat baru lagi dengan cara klik plus di sini, kemudian kita klik di sini localhost, kemudian nanti di add. Nah, di sini topiknya itu suhu atau ruangan nanti akan berpengaruh juga ke codingan kita gitu. Jadi harus dipastikan bahwa topik yang ada di Node-RED dengan topik yang ada di codingan itu sama. Kemudian name-nya di sini saya pilih suhu ruangan. Kemudian kita done aja. Di sini saya cancel karena saya sudah buat. Kemudian untuk selanjutnya yang warna hijau ini kita pilih char. Nah, di sini kan caranya ada banyak, tapi kita pilih yang char dashboard ini. Kita langsung tarik aja. Kemudian ini klik 2 kali dan kita bisa langsung setting. Kalau di sini settingan saya grupnya itu masuk ke suhu ruangan. Kalau misalkan kita belum ada grupnya itu kita bisa kayak tadi. Ini name-nya. Tab-nya kita pilih tab ruangan. Kemudian name-nya itu disesuaikan saja dengan kita mau memberikan nama apa. Kemudian di sini labelnya yang akan tampil di layar itu char
suhu ruangan. Kemudian di sini minimalnya 20 dan maksimalnya 40. Selanjutnya yang gauge itu sama saja. Kita pilih gauge di sini, kemudian kita tarik nanti dan kita setting. Di sini grupnya itu masih grup yang sama, yaitu ruangan. Tapi namanya aja yang beda. Di sini kan suhu ruangan. Itu kemudian di sini minimalnya 20-40 juga. Dan grupnya ini kalau mau kita buat grup baru. Untuk kelembapan ruangan itu tahapannya sama seperti suhu ruangan tadi. Itu server atau localhost itu kita pilih yang 1883. Kemudian topiknya juga nanti ini akan disesuaikan dengan codingan. Jadi pastikan topik yang ada di Node-RED dan yang ada di codingan itu sama. Kemudian ini untuk nama yang akan tampil yaitu kelembapan ruangan. Untuk char dan gauge-nya itu sama seperti yang eh, char dan gauge suhu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang distance. Di sini localhost-nya juga 1883, kemudian topiknya juga ruangan distance, dan ini namanya kita tulis saja, kemudian kita down. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, kan kalau sebelumnya itu ada char sama gauge kan. Nah, sementara di sini tuh kita pakai teks. Jadi, kita ketikkan di sini teks, dan kita pilih yang ini, teks yang bawah ini, bukan teks input, tapi teks yang di bawah. Dan ini tuh kan hampir sama, cuman bedanya di sini grupnya masih sama ruangan, kemudian labelnya itu distance, nanti bakalan tampil di UI-nya. Kemudian ini untuk namanya, ini kita coba deploy dulu ya. Oke, selanjutnya beralih ke switch. Di bagian switch ini kita pilih namanya button. Button kita pilih aja, kemudian untuk settingannya, karena ini untuk lampu merah, jadi saya buat grup baru namanya lampu merah, kemudian labelnya di sini on, karena saya ingin membuat switch untuk on. Kemudian payloadnya juga on, topiknya ruangan lampu merah, ini disesuaikan dengan codingan kita. Kemudian untuk yang off, itu sama saja, grupnya masih di lampu merah, kemudian labelnya off, payloadnya diganti off, dan untuk topiknya masih sama. Dan untuk ininya itu kita pilih yang MQTT output atau out. Itu kita tarik aja ke sini. Untuk yang ini juga sama, untuk lampu putihnya cuman beda di grupnya aja, untuk on-nya juga sama, di payloadnya juga on. Kemudian di topiknya itu lampu putih. Kemudian ini juga masih pakai MQTT out. Ini untuk servernya 1883. Kemudian di sini untuk statusnya itu ada lampu merah status. Ini kita pakai MQTT-in. Ini untuk servernya localhost 1883, topiknya disesuaikan saja, kemudian untuk namanya juga disesuaikan. Dan untuk status itu kita pakai teks juga, pakai teks yang tadi sempat kita gunain. Untuk distance itu kita pakai lagi untuk status. Ini juga sebentar, ini kita masukkan aja lampu merah status. Ini kita down. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke codingannya. Ini untuk codingannya. Untuk 3 baris pertama, untuk ESP itu kita menggunakan ESP
8266 untuk terhubung ke jaringan WiFi. Kemudian ini ada pub sub client, itu kita download dulu di sini di library. Kemudian kita pilih aja atau kita ketikkan saja pub sub client. Nah ini kita pilih yang by Nick O'Leary. Kemudian untuk DHT-nya itu kita pakai yang dari library sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini untuk DHT Plan 11 define itu mendefinisikan jenis sensor DHT yang digunakan gitu. Kemudian untuk koneksi WiFi-nya itu SSID-nya itu nama jaringan WiFi, di sini namanya Mamah. Kemudian passwordnya itu kata sandinya. Kemudian di sini alamat IP dari broker MQTT yang akan digunakan oleh ISP8266 untuk mengirim dan menerima pesan. Kemudian di sini ada eh, pin-pin yang akan digunakan gitu. Di sini kan ada trik sama ada echo. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan ke sensor ultrasonik. Trik pin itu untuk mengirim sinyal, sementara echo itu untuk menerima sinyal. Nah, trik pin ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan kesambung atau dihubungkan ke pin D1 dan echo itu akan dihubungkan ke pin D2. Dan kemudian di sini ada ini, itu adalah membuat objek DHT untuk mengontrol sensor DHT dengan pin dan tipe yang telah ditentukan. Kemudian ada variable timer. Jadi untuk now itu menyimpan waktu saat ini menggunakan fungsi millis. Kemudian ada last measure, itu menyimpan waktu terakhir pengukuran suhu dan kelembapan. Kemudian ada duration sama distance. Kalau duration itu untuk menyimpan durasi sinyal guna sensor ultrasonik. Kalau yang distance itu menyimpan jarak. Kemudian, kemudian di sini ada void setup ini sampai bawah, sampai sini itu kalau setup WiFi itu fungsinya untuk menghubungkan ESP8266 ke jaringan WiFi. Kemudian kita juga menggunakan WiFi Beijing, SSID, password itu untuk memulai koneksi. Dan juga ada loop while untuk menunggu hingga ESP8266 terhubung. Kemudian mencetak titik setiap setengah detik hingga terhubung. Kemudian ada fungsi callback. Jadi fungsi callback ini fungsi yang dipanggil saat pesan diterima dari broker MQTT. Kemudian ada fungsi reconnect. Sebentar, di sini ada reconnect, di mana fungsinya untuk memastikan ESP8266 itu terhubung ke broker MQTT. Di sini juga menggunakan loop untuk membaca koneksi. Jika koneksi berhasil, ESP8266 akan berlangganan ke topik room lampu merah dan room lampu putih. Jika gagal, mencetak kode kesalahan dan mencoba lagi setelah 5 detik. Kemudian di sini ada void setup pin mode. Itu untuk mengatur mode pin untuk lampu dan juga sensor. Kemudian ada fungsi loop, di mana untuk terus-menerus berjalan gitu. Dia nantinya akan memeriksa apakah MQTT terhubung. Jika tidak, itu akan memanggil fungsi reconnect gitu. Kemudian ini untuk serial pinnya. Nah, apabila ini di-compile atau di-upload, gitu, kita coba upload. Baik, untuk alatnya seperti ini.
Nah, ini untuk alatnya. Sebentar. Untuk alatnya. Nah, bisa dilihat ini untuk alatnya. Untuk alatnya seperti ini. Dan ini sudah berhasil di-compile atau di-upload. Kita akan beralih ke UI-nya. Di sini kalau misalkan mau akses UI itu pakai link yang tadi, tapi ditambahin slice UI. Di sini kita coba untuk ini aja. Kemudian kita akan coba untuk lampunya terlebih dahulu. Lampu putih on. Nah, ini tuh sebenarnya yang nyala lampu putih, tapi karena dia warnanya putih dan di sebelahnya itu ada merah, jadi kelihatannya seperti lampu merah, tapi padahalnya itu putih. Kemudian kita matikan. Untuk lampu merahnya tuh on. Nah, ini lampu merah yang di sebelahnya itu on, kemudian kita off. Nah, di sini juga sudah terbaca untuk gauge suhu ruangannya itu sekarang ada di 30,2. Untuk kelembapannya itu ada di 77 kelembapan. Dan di sini juga sudah terbaca dari jam 22.49 itu tadi suhunya sempat 29,8, kemudian sekarang itu 30,2. Dan untuk kelembapannya juga tadi di awal itu di 79, sekarang menurun ke 76. Untuk distance-nya itu ada di 90, ada di 82,53. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita hidupkan dua-duanya. Nah, dua-duanya seperti ini. Baik, sekian pembahasan saya mengenai notret, kemudian juga mengenai sensor suhu, sensor kelembapan, atau sensor DHT11, dan juga sensor ultrasonik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.